Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat TBL. Kembali lagi kita dalam pelajaran DI setiap hari. Di hari ini, Rabu 19 Februari 2024, masih dengan topik mujizat memuliakan Allah. Sudah dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya bahwa mujizat yang dari Tuhan bertujuan memuliakan Allah. Mujizat merupakan salah satu topik yang cukup digemari di lingkungan orang-orang percaya. Tapi sudah dijelaskan oleh Pak Dolfi juga apa perbedaan tujuan dan mujizat bahwa mujizat terjadi pada saat krisis. Tapi hari ini kita mau bicara tujuan mujizatnya. Tujuan mujizat pada prinsipnya yaitu memuliakan Allah. Allah mengharapkan kita orang-orang percaya menggunakan kemampuan supranaturalnya. Kalau kita perhatikan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, ada berbagai macam tanda-tanda mujizat yang membuktikan kehadiran Allah, bahwa di balik setiap mujizat itu Allah turut bekerja di dalamnya, dan orang-orang memuliakan Allah. Mujizat membuat orang-orang memuliakan Allah. Matius 9 ayat 8 berkata, maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Tahukah kita bahwa sekali lagi karunia roh, mujizat yang adalah karunia roh itu memuliakan Allah. Dan itulah alasan mengapa Allah memberikan kemampuan ajaib itu kepada kita. Jadi kita ini orang-orang percaya diperlengkapi dengan kemampuan karunia yang ajaib, karunia mujizat itu untuk memuliakan Allah. Di dalam diri kita ini orang-orang percaya ada DNA ilahi yang memampukan kita menghadirkan mujizat bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu ada di dalam kita. Itu ada di dalam roh kita. Mungkin kita melihat diri kita sebagai orang-orang yang baru belajar. Mungkin kita masih melihat di kaca, di cermin siapa diri kita di alam fisik Tapi sejatinya di dalam roh kita, kita adalah orang-orang yang bisa menghadirkan mujizat. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Yohanes 3 ayat 5 dan 6 bilang bahwa kita ini dilahirkan dari roh Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu tinggal di dalam kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Allah yang ajaib agung itu ada di dalam kita. Sehingga kita orang-orang percaya adalah media, sarana untuk menghadirkan mujizat itu di sekeliling kita. Kenapa dibutuhkan mujizat Karena banyak orang-orang percaya dipenuhi ketidakpercayaan. Banyak orang-orang percaya yang meragukan kebenaran firman Allah. Waktu kita membagikan firman kepada orang-orang kita bisa melihat bagaimana respon-respon awal orang. Membagikan firman Allah saja dianggap berlebihan Ada orang yang tidak percaya mujizat. Ada orang yang percaya bahwa itu zaman dulu, zaman rasul-rasul dan lain sebagainya. Sehingga Allah memperlengkapi kita orang-orang percaya dengan karunia-karunia itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak percaya ini melihat kehadiran Allah. Tujuan mujizat adalah menghancurkan ketidakpercayaan orang-orang.
Tujuan mujizat juga menolong orang-orang percaya yang menghadapi serangan iblis, menghadapi krisis yang tidak kita harapkan di dalam hidup kita. Selalu dijelaskan di BBL ini bahwa kita ada di dalam dunia. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu tinggal di dalam kita. Tapi sekeliling kita ini dipenuhi dosa. Ada sakit penyakit, ada kegagalan, ada kemiskinan di sekeliling kita. Dan karunia mujizat ini tujuannya mematahkan setiap siasat musuh, siasat iblis yang menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Markus 2 ayat 1-9 menjelaskan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Markus di ayat 10-12 di situ dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yesus mengatakannya dengan sangat jelas kepada orang-orang ini, di hadapan orang-orang ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Jadi Tuhan Yesus menghasilkan kesembuhan sehingga orang akan mengetahui bahwa dia dapat melakukan hal-hal ini di alam fisik yang bisa mereka lihat terjadi berdasarkan firman-Nya. Dengan demikian, orang-orang juga akan dapat dengan mudah percaya bahwa hal-hal seperti pengampunan dosa, keselamatan itu juga dapat terjadi. Jadi Yesus menggunakan mujizat untuk membuktikan kebenaran firman-Nya. Jadi tujuan mujizat terjadi adalah supaya orang-orang di sekeliling kita ini melihat bahwa di dalam nama Yesus itu bisa menghasilkan keajaiban-keajaiban. Bahwa di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di langit, dan segala yang ada di bawah bumi. Mujizat menghancurkan ketidakpercayaan orang-orang. Yohanes 11 ayat 40. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, dari dalam kubur, sudah 3 hari terkubur. Yohanes 11 ayat 40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Orang-orang yang percaya dengan mujizat, hidupnya mengalami mujizat demi mujizat. Tapi seperti yang sudah dijelaskan Pak Dolfi, bahwa ini bukan tujuan hidup kita. Bukan tujuan hidup orang percaya untuk hidup dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. No, ini bukan tujuan kita. Tapi tujuan mujizat adalah menolong orang-orang yang menghadapi krisis. Ya. Karena kalau ini menjadi tujuan hidup kita, berarti kita mau hidup dari satu krisis kepada krisis yang lain. Bukan. Itu bukan yang terbaik dari Allah. Tapi sekali lagi, tujuan mujizat untuk memuliakan Allah adalah dimaksud untuk menolong orang-orang di sekeliling kita yang mengalami krisis, mengalami ketidakberdayaan, mengalami serangan iblis, dan kita mengambil otoritas untuk mengalahkan setiap krisis itu. Ya, hamba-hamba Tuhan besar juga banyak pernah mengalami krisis. Dan itu menjadi kesaksian bagi orang-orang lain bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Andrew Wommack misalnya pernah hidup ya beberapa minggu dengan mobil yang tanpa bensin ya. Dia nggak ngisi-ngisi bensin, tapi mobilnya bisa dipakai berminggu-minggu ya. Nah, itulah mujizat. Tapi dia bilang, ini bukan yang terbaik dari Tuhan bagi saya. Saya nggak mau hidup
Dia mau hidup di dalam berkat, di dalam penyediaan Allah yang tidak terbatas. Selanjutnya hari ini juga kita diajarkan bahwa mujizat itu diteguhkan oleh Allah melalui firman-Nya. Allah meneguhkan firman dengan kuasa Roh Kudus. Markus 16 ayat 20 berkata, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya. Markus 16 ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Jadi mujizat itu merupakan tanda yang menyertai orang percaya. Tapi dari dua ayat firman ini kita belajar bahwa mujizat itu harus dikandung. Kita perlu mengandung mujizat itu dalam roh kita. Ya, kita perlu mengimajinasikan mujizat itu akan terjadi. Kita perlu mengimajinasikan bahwa orang-orang di sekeliling kita akan mengalami mujizat melalui kehidupan kita. Jadi mujizat perlu dikandung. Bagaimana cara mengandung mujizat? Mujizat datang dari firman yang diperkatakan yang adalah benih. Ambil benih firman itu, kandung di dalam hati kita, imajinasikan mujizat itu akan terjadi, maka mujizat itu akan termanifestasi. Tugas kita adalah menanamkan firman itu di dalam hati kita, merenungkannya berulang-ulang, ya, sampai firman itu menjadi lebih nyata dari apa yang kita hadapi. Sampai firman itu menjadi lebih hidup dari kenyataan yang kita alami. Dan hanya persoalan waktu. Mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kami mendorong teman-teman BBL, saudara-saudara untuk menyadari bahwa Allah ingin mengalir melalui kita masing-masing dan mengerjakan mujizat ini melalui kita dalam kehidupan orang lain. Beberapa dari kita mungkin berkata, tidak mungkin, tidak bisa, saya terbatas. Tapi kami mau mengatakan bahwa Anda adalah pembuat mujizat. Anda perlu menyadari bahwa bukan kita yang melakukan mujizat itu, tetapi Allah lah yang melakukannya. Kita tidak bertanggung jawab apabila orang itu sembuh, mujizat itu terjadi atau tidak. Sebab sepenuhnya itu adalah pekerjaan Allah. Allah ingin menandai kita dengan cara yang ajaib. Kita perlu tinggal di dalam firman Allah dan melihat bagaimana firman itu berhasil bagi orang lain, menerapkannya dalam kehidupan kita, dan membiarkan kuasa Allah yang ajaib dan supernatural itu mengalir melalui kehidupan kita. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa besok lagi di hari Kamis. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.